turun drastis guys, dari $650 per ton jadi $371 per ton. Atau tadinya begini guys, tadinya 10,8 juta rupiah per ton beras, sekarang turun gara-gara Indonesia nih jadi 6,2 juta rupiah per ton. Ya sama aja sih, turunnya 4,6 juta ton. Gila ya, drop parah banget loh. Hampir 50% harga beras dunia itu anjlok. Dan itu gara-gara Indonesia. Emang apa yang dilakukan sama Indonesia guys? Ternyata itu bisa terjadi karena Indonesia stop impor beras. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia ini kan negara yang hobinya ditipu, dikerjain, diperbudak sama negara-negara di sekitarnya. Ya contoh paling gampang ya dari sektor energi lah. Kita ditipu bertahun-tahun gak punya kilang minyak sendiri. Kita disuruh impor dari Singapura. Kan bodoh banget negara sekecil itu megang kendali terhadap energi minyak di Indonesia. Kita juga impor juga dari Timur Tengah dalam bentuk crude. Jadi Indonesia betul-betul bodoh. Habis kita dibodoh-bodohin. Tidak ada presiden yang punya pride, kebanggaan sebagai orang Indonesia diinjak-injak negara lain tuh nggak ada guys. Tapi ternyata Indonesia ya bukan cuma soal diperbudak soal energi minyak, tapi Indonesia juga diperbudak soal pangan. Makanan yang lu makan itu bertahun-tahun Indonesia hobinya apa? Impor. Kita dibikin bodoh. Lu tahu tahun 2023 Indonesia impor beras sampai 3 juta ton. Gila. Katanya Indonesia negara agraris bro. Tapi faktanya kita dibikin bodoh sampai impor 3 juta ton beras. Nah di sini lu harus bertanya-tanya guys, kenapa ya Indonesia bisa-bisanya ya sebelum Amran jadi Menteri Pertanian, bisa-bisanya kita itu impor sampai jutaan ton beras guys. Ya bisa jadi karena Menteri Pertanian sebelumnya itu anak setan guys. Wah pasti banyak orang yang marah nih, Benix nggak ada adabnya, nggak tahu sopan lu sama orang tua. Gue bener ngomong, masa lu nggak tahu? Ini menteri sebelumnya nih memang setan yang lepas guys, dan nggak ngadi-ngadi ya, bukan cuma setan biasa, dia ini setan yang liar juga. Kenapa liar? Karena dia lapar banget buat bertindak jahat guys sama bangsa kita, pengkhianat bangsa nih, dia korupsi guys. Jadi lu jangan kuliahin gua, ngapain lu Benix ngatain orang tua setan, nggak sopan lu. Enggak. Fakta bahwa menteri sebelumnya adalah setan yang lapar, korupsi, gila banget. Udah tahu banyak petani Indonesia menderita, miskin. Apa yang dia lakukan? Impor beras. Kan goblok, tambah miskin lah petani kita. Sadis. Makanya kalau dibilang Benix kok nggak ada adabnya yang ngatain mantan menteri itu kok setan gitu. Simpel aja, setan beneran ini bro. Buktinya hari ini sekarang dia lagi sekolah di penjara guys. Di lapas suka miskin. Fakta aja lah. Tapi udahlah, memang itu nasib lu ya. Jadi rakyat Indonesia hobinya apa? Lu itu dibodoh-bodohi sama pejabat anak setan ya, setan yang lapar. Memang laknat banget memang. Cuman ya udahlah, setan yang satu ini memang gak ada duanya. Tapi kita harus lihat ke depan lah. Anak setan tuh udah masuk penjara ya. Sekarang kita dapat menteri yang baru nih, Menteri Pertanian yang baru ya. Syukurnya ternyata dia sangat brilian lah. Gue lihat dia sangat brilian, dia tahu apa yang dia lakukan, dia pekerja keras, dan terbukti juga dia berhasil menggenjot swasembada pangan di Indonesia. Ya untuk pertama kalinya lah di Indonesia akhirnya punya menteri yang memang ahli di bidangnya, S1, S2, S3 di bidang pertanian guys. Bukan bidang filsafat Inggris, kagak, enggak. Yang memang punya berbakat di bidang pertanian sampai S3 loh. Dan mungkin satu-satunya ya menteri pertanian yang punya paten, terdaftar patennya. Beda sama Bobby Boss nih, ngaku-ngaku ada paten tapi kagak ada patennya.